Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan teks Alkitab yang akan kita pelajari. Kita akan membuka dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-12. Saya persilakan. Hakim-Hakim pasal 12. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon. Dan mereka berkata kepada Yifta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumah-rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yifta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka." Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan Sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraim kah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakanlah dahulu Sibolet." Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan Sungai Yordan itu. Pada waktu itu, tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yifta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yifta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Sesudah ia maka Ebsan dari Betlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki, 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anak lelaki itu. Ia memerintahkan atas orang Israel 7 tahun lamanya. kemudian matilah Ebsan, lalu dikuburkan di Betlehem. Sesudah dia, maka Elon, orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon, orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Zebulon. Sesudah dia, maka Abdon bin Hilal, orang Piraton, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hilal, orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton di tanah Efraim di pegunungan orang Amalek. Puji Tuhan, amin. Terima kasih. Hari ini kita masih melanjutkan kisah tentang Yefta, seorang anak perempuan sundal, dibenci dan ditolak oleh keluarganya. Namun dipilih Tuhan dan diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin atas orang Israel sebagai seorang hakim. Yefta disertai Tuhan dan Tuhan memakai Yefta untuk membebaskan orang Israel dari tekanan bangsa Amon. Nah, pagi hari ini kita melihat di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 kisah lanjutan dari Yefta. Kita melihat bersama-sama di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Di situ Bani Efraim datang kepada Yefta, menuntut sesuatu kepada Yefta, dan kita akan lihat bersama-sama bagaimana respon Yefta. Apa tuntutan Bani Efraim kepada Yefta? Di ayat yang ke-1 di situ dikatakan bahwa dikerahkanlah orang Efraim lalu mereka bergerak ke Zafon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Inilah tuntutan Bani Efraim kepada Yefta. Kemarin kita melihat bagaimana Yefta dipakai Tuhan untuk membebaskan orang-orang Israel dari penjajahan atau dari tekanan Bani Amon. Nah, ternyata setelah Yefta mengalami kemenangan,
ada orang Efraim yang justru datang kepada Yefta dan menuntut bahwa mereka kok tidak dilibatkan di dalam peperangan itu, dan akibat dari itu maka Yefta terancam akan dibakar rumahnya, bahkan bersama-sama dengan Yefta juga akan ikut dibakar. Ini satu situasi yang sulit yang dihadapi oleh Yefta. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang terpojok, Yefta bisa meresponi dengan bijak, ya, bisa meresponi dengan tepat. Bagaimana respon Yefta menghadapi tuntutan orang Efraim? Kalau kita membaca bersama-sama di ayat yang kedua, di situ dikatakan Yefta menjawab, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka." Jadi Yefta menjelaskan bukan Yefta yang tidak mau mengajak mereka. Yefta sudah mencoba untuk mengajak mereka supaya mereka terlibat di dalam peperangan, tetapi ketika orang-orang Efraim dipanggil, mereka tidak datang. Mereka tidak mau memenuhi panggilan dari Yefta. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, "Kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka." Kadang-kadang kita juga seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Dalam situasi yang terpojok, dalam situasi yang sulit, kita mungkin pernah punya pengalaman meminta pertolongan dari seorang, tapi orang itu tidak mau menolong kita. Nah, inilah yang dialami oleh Yefta. Yefta dituduh tidak melibatkan orang Efraim, padahal mereka sudah diajak, mereka nggak ada respon sama sekali, bahkan tidak datang membantu untuk menyelamatkan Yefta. Dan di ayat yang ketiga, Yefta mengatakan, "Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Yefta bersaksi di hadapan orang-orang Efraim bahwa ketika dia tidak ditolong oleh orang-orang Efraim, tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkan dan membantu Yefta. Apa yang dilakukan Yefta? Ya, Yefta tidak mundur, ya. Dia tetap maju, tetap menghadapi peperangan itu, bahkan dia mengatakan, "Aku mempertaruhkan nyawaku." Jadi Yefta itu tipe orang yang luar biasa, ya, seorang pemimpin yang dicatat oleh hakim-hakim yang tidak pernah mundur gitu, terus maju menghadapi situasi-situasi yang berat gitu, walaupun dia berseru minta pertolongan tidak ada yang menolong, tetapi Yefta ini seorang yang tidak putus asa, ya. Dia mengerjakan visinya, dia mengerjakan panggilannya dengan penuh tanggung jawab, ya. Dia berperang, bahkan dia mengatakan mempertaruhkan nyawa, berarti memang situasinya sangat sulit, ya, tetapi Yefta terus mengerjakan tugasnya dengan setia sampai dia mengalami pertolongan Tuhan, dan dikatakan Tuhan menyerahkan mereka. Artinya bahwa pertolongan Tuhan ketika Yefta berjuang memerdekakan dari Bani Amon untuk orang-orang Israel, ya, Tuhan hadir, Tuhan memberikan pertolongan kepada Yefta. Dan Yefta bertanya, "Mengapa sekarang justru kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Nah, kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead. Lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Kita lihat bersama-sama bagaimana Yefta dalam situasi yang terpojok, dalam situasi yang sulit, dia dituduh tidak melibatkan orang-orang Efraim, tetapi Yefta bisa menjawab dengan tepat, menyaksikan pengalaman dan pertolongan Tuhan kepada orang-orang Efraim, dan jawaban ini tentu jawaban yang benar yang dialami oleh Yefta sendiri. Dan kita lihat bersama-sama ketika, ya, orang-orang Efraim mengancam Yefta akan membakar rumahnya, membakar Yefta juga, bahkan Yefta dituduh sebagai orang yang telah lari dari suku Efraim. Dikatakan, "Kamu orang-orang yang telah lari dari suku Efraim," padahal kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manase. Nah, dengan tuduhan seperti itu, maka kita melihat bagaimana Yefta kemudian meresponi dengan memerangi orang-orang Efraim. Bagaimana strategi menghadapi orang Efraim dan bagaimana akhir dari kehidupan Yefta? Kita lihat bersama-sama. Strategi yang dipakai adalah di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang-orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," kemudian mereka berkata, "Coba katakan dahulu, Sibolet." Jika dia berkata Sibolet, ya, tanpa huruf Y, itu, jadi tidak dapat mengucapkan dengan tepat,
Maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Dan pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Tuhan mengaruniakan pertolongan, kemenangan kepada Yefta. Yefta dimampukan Tuhan untuk menghadapi suku Efraim. Dan dikatakan ada 42.000 dari suku itu yang tewas. Bagaimana akhir hidup Yefta? Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Yefta mati, dan catatan sejarah menulis bagaimana karakteristik Yefta, bagaimana peran Yefta, bagaimana keunikan Yefta, kehebatan, kegagahannya, keperkasaannya, bagaimana dia dipanggil Tuhan, diutus Tuhan, dipilih Tuhan, menjadi seorang pemimpin atas umat Tuhan. Dan kita melihat ada catatan yang menarik di sini, dia menjadi hakim selama 6 tahun. Dan selama 6 tahun itu dia sungguh-sungguh bertanggung jawab, komitmen, dia setia, bahkan ketika dalam situasi yang dipojokkan, dalam situasi yang sulit, Yefta pun justru berani bersaksi bagaimana dia tetap berperang, dia tetap mengorbankan seluruh apa yang ada dia punya, dan dia sadar bahwa kemenangan itu diraih karena pertolongan Tuhan. Berikutnya kita akan lihat catatan-catatan hakim-hakim setelah Yefta. Ada beberapa data-data yang disebutkan di situ. Pertama ada Ebsan, itu di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Apa yang dicatat oleh penulis hakim-hakim tentang Ebsan? Ebsan ini orang Bethlehem, ayat yang ke-8. Dan dia memerintah sebagai hakim atas Israel itu 7 tahun. Yang menarik catatannya adalah dia punya 30 anak laki-laki, dia juga punya 30 anak perempuan. Luar biasa, ini keluarga besar ya, Ebsan ini. Namun tidak dijelaskan tentang catatan-catatan yang lain gitu ya, yang terkait dengan perannya atau terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh Ebsan. Cuma dikatakan memang perannya adalah dia hakim selama 7 tahun dia memerintah atas orang-orang Israel. Berikutnya ada Elon, ayat yang ke-11 dan 12. Siapakah Elon itu? Elon itu orang Sebulon. Dan perannya adalah dia memerintah sebagai hakim selama 10 tahun. Kemudian dia mati, sama seperti juga Ebsan juga mati, kemudian dikubur di Bethlehem. Elon ini juga mati dan dikuburkan di Ayalon, di tanah Sebulon. Berikutnya ada catatan sejarah juga. Hakim yang berikutnya adalah Abdon. Abdon ini bin Hilal, berarti dia anak Hilal, dia orang Piraton, dan dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Berapa lama dia memerintah? Dikatakan 8 tahun lamanya. Dia punya 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki. Dan kemudian dia mati, dan kemudian dia dikuburkan di Piraton, di tanah Efraim. Bapak Ibu, dari apa yang kita baca dari ayat 1 sampai 15 ini, kita bisa merenungkan beberapa amanat teks. Yang pertama adalah belajar dari Yefta, dia berani menyaksikan pengalaman dan pertolongan Tuhan dalam situasi yang terpojok dan terancam. Tuhan sanggup memberikan hikmat dan pertolongan untuk Yefta. Yefta teladan yang baik untuk bisa kita contoh bagaimana kepemimpinannya, membawa keberhasilan, kesuksesan, dan dalam situasi yang tidak mudah dia tetap berani bersaksi tentang pengalamannya bersama dengan Tuhan dan juga campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, di sini kita bisa belajar ada beberapa data nama-nama hakim yang biografinya atau kisah hidupnya tercatat dalam sejarah dan menjadi kesaksian yang baik untuk kita semuanya. Nah, aplikasinya adalah, pernahkah Bapak, Ibu, Saudara dalam situasi yang sulit terpojok bersaksi tentang pengalaman dan pertolongan Tuhan? Bagaimana Tuhan menolong kita, dan kita bisa menyaksikan bagaimana pengalaman dan pertolongan Tuhan dalam situasi yang sulit pada banyak orang yang mungkin menuduh kita, yang memojokkan kita. Yang kedua, apakah Bapak, Ibu, Saudara rindu kisah hidup dan pelayanan kita dicatat ya oleh generasi-generasi selanjutnya untuk menjadi contoh yang baik dan menjadi teladan bagi generasi-generasi yang akan datang. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian yang baik, yang dicatat, yang jadi pelajaran, jadi teladan, jadi contoh yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, responi firman Tuhan pagi ini dengan satu lagu, Tuhan selalu menolong. Musim
akan selalu berganti. Biarlah kita terus mengucap syukur karena doa-doa kita Tuhan jawab, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menyertai, menjaga. Kita patut bersyukur pagi ini, kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Musim akan selalu berganti, keadaan, situasi berubah, tapi kami meyakini Tuhan yang selalu menolongku, Tuhan yang selalu menjagaku, Tuhan yang selalu memberkatiku, menyertaiku, menolongku terus. Kami mengucap syukur Tuhan pagi ini. Doa-doa yang sudah dijawab, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus.